KKPR itu ada yang berusaha dan non berusaha. Kalau teknis untuk pengajuan permohonan PKKPR ini sebenarnya lewat OSS, kemudian dari PKKPR non berusaha melalui SIPinter, PBG ataupun SLF, PKKPR menjadi salah satu persyaratan kan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, kembali lagi bersama saya di podcast Kamonesan. Kamis obrolan seru dan santai. Seperti biasa di podcast kali ini kita telah menghadirkan dua bintang tamu yang berhubungan dengan pelayanan yang ada di MPP Kota Cimahi ini. Nah, kedua orang bintang tamu ini dari PUPR Kota Cimahi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Yang pertama, Bu Raden Dewi Martiati Sapariningsi ST MAP, Kepala Bidang Tata Ruang. Sehat Ibu? alhamdulillah Sehat ya. Kemudian yang kedua, Bu Raden Ratna Sopistia ST MAP, Kepala Seksi Bina Konstruksi, Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi. Sehat Bu Dea? Alhamdulillah harus sehat ya. Oke, Ibu-ibu, seperti biasa kita di MPP Kota Cimahi ini ada tenan-tenan ya. Jadi tenan-tenan kita fasilitasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi fungsi dari MPP Kota Cimahi itu semua adalah mau pelayanan publik, semua pelayanan di satu pintu di sini, di satu tempat. Nah, termasuk kita telah menyediakan tenan untuk Dinas PUPR Kota Cimahi. Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan, apa saja pelayanan yang ada di MPP Kota Cimahi ini yang dilayani oleh Dinas PUPR Kota Cimahi? yang dilayani melalui MPP untuk pelayanan di DPUPR ini adalah pertama terkait dengan PKKPR, yaitu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan ini merupakan perizinan dasar untuk semua kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian juga ada kalau di tata ruang sendiri ada pertimbangan teknis tata ruang, kemudian ada juga terkait dengan konsultasi lainnya mungkin seperti itu. Kalau selain tata ruang mungkin dari PBG ya, kemudian konsultasi PBG, dan satu lagi IPPBJ terkait dengan izin pemanfaatan bagian-bagian jalan, dan ini juga di PU kita tenan di MPP ini merupakan tenan konsultasi ya Pak. Jadi bukan pengurusan perizinan tapi lebih ke konsultasi terkait dengan hal-hal yang kaitan dengan perizinan itu. Itu sih seperti itu. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin mengajukan katakanlah tadi PKKPR, dia langsung ke Dinas PU atau gimana Bu itu teknisnya gitu? Kalau teknis untuk pengajuan permohonan PKKPR ini sebenarnya lewat untuk yang PKKPR berusaha lewat OSS. Jadi OSS kan juga mungkin di sini di MPP juga ada pelayanan terkait dengan pendampingan OSS-nya. Kemudian dari PKKPR non berusaha melalui SIPinter. Seperti itu Pak. Jadi semuanya by sistem. Jadi tidak langsung ditangani oleh DPUPR tapi lewat sistem. Ketika di sistem divalidasi bisa lanjut ke ranah teknis, maka kita pengelolaan teknisnya di DPUPR. Seperti itu sih Pak. Oke. Berarti pengajuan itu dia kalau lewat SIPinter berarti ke DPMPTSP Kota Cimahi? Iya, divalidasi di DPMPTSP dulu. Oh gitu. Nanti mungkin masyarakat dia melampirkan atau mengupload syarat-syarat apa saja untuk pembuatan PKKPR itu ya? Iya. Kemudian nanti divalidasi oleh PUPR, nanti diterbitkan oleh DPMPTSP, penerbitan PKKPR-nya. Ya. Oke. Itu tadi PKKPR itu ada yang berusaha dan non berusaha. Non berusaha. Ya. Itu mungkin ibu-ibu bisa
menjelaskan itu perbedaannya apa sih gitu, yang berusaha sama yang non berusaha itu. Kalau PKKP berusaha itu udah tentu yang untuk berusaha ya Pak, kayak mungkin karena persyaratan untuk NIB dan sebagainya untuk kegiatan berusaha, seperti perdagangan, terus jual beli, toko, warung, mungkin perindustrian atau jasa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk non berusaha seperti hunian rumah tinggal, kemudian pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan bangunan pemerintah, rumah ibadah, seperti itu sih Pak. Oh, rumah ibadah juga harus PKKPR, iya. ya? PKKPR itu dasar perizinan untuk semua kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk juga kegiatan rumah-rumah ibadah, terus pengadaan tanah juga juga harus melalui proses PKKPR. Berarti sama dengan PBG ya? Beda. Oh beda Pak. Beda. Jadi kalau misalnya tadi PKKPR itu terkait dengan perizinan tata ruangnya, gitu kan, nanti itu menjadi salah satu dasar dari persyaratan kita juga di PBG, SLF. Jadi dari berangkatnya dari PKKPR pada saat nanti, karena kalau di PU itu kan bukan si pintar ya Pak ya, tapi kita lebih pakainya simbg.pu.go.id itu sistem dari pusat gitu. Sistem dari pusat nanti setelah PKKPR keluar jadi salah satu persyaratan, karena di dalam PBG ataupun SLF PKKPR menjadi salah satu persyaratan kan Pak ya, terkait dengan tata ruangnya. Selain itu juga karena PUPR melakukan konsultasi terkait teknis dan mengeluarkan pemenuhan standar teknis. Jadi kita berangkatnya dari tata ruangnya dulu, misalnya seperti KDB, koefisien dasar bangunan yang boleh dibangun berapa, ketentuannya nanti keluarnya di PKKPR. Nah pada saat nanti kita di PBG di konsultasi, nah kita mengecek kesesuaian gambarnya itu apakah sudah sesuai dengan yang di persyaratkan di dalam PKKPR. Nanti kita baru eksekusi. Nanti dari misalnya ternyata karena tidak hanya sekedar tata ruang aja, kalau di PBG standar teknis juga kita perhatikan gitu untuk bangunan, tergantung dari fungsinya gitu kan. Nah kalau tadi kan PBG ya Pak ya, tadi mungkin saya menambahkan sedikit juga tadi disampaikan oleh Bu Kabid. Jadi selain PBG juga di SIMBG juga ada juga SLF, sertifikat layak fungsi. Jadi kalau PBG itu untuk izin mendirikan bangunan, nah sedangkan SLF ini semacam sertifikat. Jadi kayak bangunan udah di ronsen Pak, tapi sebelum dimanfaatkan. Jadi bangunan udah jadi dulu, baru dicek apakah sudah layak atau tidak berdasarkan fungsinya gitu. Jadi apakah bangunan ini layak untuk difungsikan, misalnya kan ada fungsi usaha, fungsi hunian, fungsi sosial budaya ke sekolah gitu kan, dan poliklinik kayak gitu, itu masuknya sosial budaya. Dan juga misalnya nanti fungsi campuran. Nah, apakah bangunan itu yang sudah dibangun sudah sesuai belum dengan gambar perencanaan yang IMB-nya, dan nanti di compare ya Pak ya, dengan kondisi existing apakah sudah layak atau belum gitu. Nah, itu di SLF Pak. Jadi selain PBG ada SLF juga yang diterbitkan oleh Dinas PUPR. Surat pernyataan pemenuhan standar teknis sih Pak. Lebih untuk untuk DPUPR gitu Pak. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin membuat bangunan atau gedung gitu kan, meskipun dari segi PBG dia udah memenuhi syarat, tapi pas dicek itu tidak memenuhi syarat, SLF tidak keluar, dan apakah si masyarakat harus merubah ataukah gimana itu? Kalau misalnya tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, jadi kalau tidak memenuhi syarat tidak langsung bongkar Pak, tapi ada sanksi administrasi dulu berdasarkan PP 16 juga di sana ada. Jadi kayak pemberhentian kegiatan dulu, pemberitahuan dulu. Jadi tidak langsung bongkar Pak. Jadi di situ juga nanti kalau SLF itu kita selaku dinas teknis itu
tidak melakukan kajian, Pak. Pengkajian teknisnya itu awalnya dilakukan oleh konsultan. Oh iya. Konsultan pengkaji teknis. Nah, nanti dinas PU itu, jadi konsultan pengkaji teknis itu ekspos Iya. terkait hasil kajian bangunan tersebut. Nanti dari kita istilahnya dengan ekspos itu kan kita jadi tahu Betul. apakah layak nggak nih dikeluarin SLF-nya gitu. Karena di sana juga pasti ada temuan-temuan, Pak, di dalam hasil kajian. Karena yang bertanggung jawab atas hasil kajian teknis bangunannya itu tetap dari konsultan. Jadi berdasarkan hasil kajian dari konsultan, kita mengeluarkan surat pemenuhan standar teknis, lalu diterbitkanlah SLF. Jadi kalau misalnya temuan-temuan pasti ada, kayak misalnya ketidaksesuaian. Iya. Dari kan kalau SLF itu dari keamanan, kesehatan, keandalan bangunan lah ya Pak ya gitu kan. Nah dari segi-segi itu dikaji, terus nanti pada saat temuannya misalnya ada ketidaksesuaian RTH, Ruang terbuka hijaunya misalnya ternyata di existing-nya itu terlalu besar, nanti ada rekomendasinya harus seperti apa. Gitu berdasarkan kan. kajian konsultan itu tadi Bu ya. Betul, berdasarkan kajian konsultan itu. Yeah. Karena SLF ini juga tidak hanya kalau untuk fungsi berusaha itu SLF itu dilakukan per 5 tahun sekali Pak. Diperpanjang. Iya. Berdasarkan kajian, jadi tiap 5 tahun dikaji lagi, kemudian diperpanjang gitu. Betul. Nah pada saat ekspos itu kita suka kadang meminta dihadirkan untuk pemohonnya. Karena apa? Karena rekomendasi ini tuh kita berharap ditindaklanjuti oleh pemohon juga, pemilik bangunannya. Berdasarkan hasil temuan konsultan, betul. Ini misalnya ini tidak layak, ini kurang ini. Nanti oleh penyedia atau oleh pemohon ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Nah, apabila misalnya ternyata mereka mengurus perpanjangan, ternyata pada saat perpanjangan si temuan-temuan juga tidak ditindaklanjuti, yang pertama kan itu menjadi bahan pertimbangan juga apakah perpanjangannya kita keluarkan lagi atau tidak gitu Pak. Mungkin seperti itu. Terkait dengan konsultan Bu, apakah ini konsultan bisa si pemohon itu mencari sendiri atau sudah disediakan oleh dinas gitu? Oh enggak Pak, itu pemohon pemohon yang mencari sendiri, tim pengkaji teknisnya gitu. Jadi kita tidak ada menyediakan konsultan ya. Pengkaji di luar teknis kita. karena itu di luar. Atau misalnya merekomendasikan itu kepada pemohon? Tidak ya Pak ya. Biasanya pemohon yang mencari sendiri pengkaji teknis gitu. Oke. Iya. Itu terkait dengan SLF itu tadi ya. Betul, Pak. Nah, kita kembali lagi ke pelayanan yang di MPP Bu. Di sini kan kebanyakan tenan itu pelayanan full dari Senin sampai Jumat. Nah, kalau dari PUPR sendiri nih, apakah full tiap hari ataukah hari-hari tertentu untuk pelayanan? Kalau untuk tenan sih kita ada jadwal Senin, Rabu, Jumat sebenarnya. Senin, Rabu, Jumat. Dan setiap harinya ada orang yang bertugas menjelaskan untuk menerima konsultasi untuk semua pelayanan di PU, itu saja sih. Oke. Jadi khusus pelayanan PUPR itu di MPP Kota Cimahi hanya konsultasi saja ya? Ya, konsultasi. Konsultasi, kemudian untuk pengajuan, untuk dia kalau misalnya ada misalnya terkendala dengan persyaratan itu langsung ke PUPR saja, ke dinas PUPR. Ya, untuk teknisnya Pak, untuk teknisnya. Biasanya kita kan juga ada ngebahas lebih detail ya, lebih rinci ketika ada permasalahan teknis seperti itu. Kalau administrasi biasanya justru dibantu di DPMPTSP. Iya, kalau administrasi di sini Pak, di DPMPTSP mungkin karena kesulitan mengupload atau apa, seperti apa, mungkin ada pendampingannya di sini di MPP seperti itu. Memang untuk terutama yang namanya bangunan gedung itu kita biasanya lebih cenderung ke aplikasi Si Pintar ya. Si Pintar, nah itu biasanya memang masyarakat mengajukan ke sana kemudian diverifikasi oleh dinas PUPR.
kemudian nanti diterbitkan kembali oleh DPMPTSP. Oke. Satu mungkin Bu, ini yang masyarakat agar tahu nih persyaratan untuk pembuatan PKKPR ya. Kalau untuk PKKPR sesuai dengan yang diminta di dalam OSS tentunya ya, di situ sudah ada misalnya mengisi formulir isian dan sebagainya, kemudian juga menguploadkan persyaratan-persyaratan tertentu ya. Kalau misalnya bangunan usaha mungkin di OSS sudah jelas terkait dengan jenis usaha apa yang dimohonkannya, kemudian juga nanti terseleksi lagi menjadi apakah dia beresiko rendah, menengah, tinggi dan sebagainya. Dan ketika itu diminta juga kalau untuk PKKPR ini diminta poligon peta ya Pak, peta SHP. Jadi ada koordinat-koordinat yang berupa batas-batas lahannya. Di situ harus sangat akurat karena akan berpengaruh terhadap apakah posisi yang dimohonkan adalah sesuai dengan rencana tata ruang, di kawasan lindung atau di kawasan budidaya yang memang boleh atau tidak boleh atau ada persyaratan tertentu, dan itu lokasi itu menjadi penting di kita. Kemudian juga terkait dengan surat-surat tanah dan kepemilikan, mungkin itu. Kalau PKKPR sebenarnya tidak mensyaratkan bahwa tanah itu dimiliki, tetapi karena ini PKKPR juga dipersyaratkan untuk pengadaan tanah juga sih sebenarnya. Jadi tidak harus, tapi harus jelas titik-titiknya apa delineasinya harus jelas, batas-batasannya. Kemudian juga kalau misalnya ada PKKPR di OSS tuh ada yang namanya PKKPR terbit otomatis dan PKKPR untuk yang UMK. UMK ini yang modalnya di bawah 5M ya kalau nggak salah, 5M di OSS-nya itu akan diarahkan menjadi pernyataan mandiri. Bunyinya bukan PKKPR tapi pernyataan mandiri atau self declare. Kalau untuk terus ada lagi yang namanya PKKPR otomatis. PKKPR otomatis itu dengan kondisi pertama mereka sudah punya perizinan sebelumnya, tidak berubah fungsi, tidak berubah usahanya, pemanfaatan ruangnya. Mungkin itu seperti itu, jadi bisa terbit otomatis. Dan mungkin ada lagi kalau yang terbit otomatis itu ketika ada perumahan yang MBR, MBR itu untuk diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah dan di bawah 5 hektar di situ. Jadi itu bisa terbit otomatis dan itu tidak melalui PU. Kalau untuk yang hal-hal yang seperti itu, jadi yang melalui PU itu hanya PKKPR berusaha untuk yang beresiko menengah tinggi. Jadi nanti diarahkan untuk dibahas di forum penataan ruang di PUPR. Jadi dibahas kemudian baru diterbitkan. Nah, untuk yang sama halnya juga dengan yang di Sipinter untuk PKKPR non berusaha. PKKPR non berusaha juga persyaratannya hampir sama dengan OSS. Hanya itu permohonannya adalah rumah tinggal. Yang paling penting adalah lokasi. Kemudian juga di situ kita akan melihat juga kesesuaiannya terhadap tata ruang. Nah, nanti kalau misalnya PKKPR yang melalui kita sudah lengkap tuh dengan arahan teknis ruangnya, intensitas pemanfaatan ruangnya, KDB-nya berapa, KLB-nya apa, koefisien lantai bangunan, RTH-nya berapa, itu sudah muncul persentasenya sesuai dengan ketentuan tata ruang. Tapi kalau untuk yang pertimbangan untuk yang self declare dengan PKKPR otomatis itu harus ada tambahan pertimbangan teknis tata ruang dari kami untuk menambahkan lampiran supaya dalam PBG-nya menjadi lebih operasional seperti itu. Itu sih Pak, seperti itu. Oke. Ibu-ibu, ini kita obrolan sangat menarik sekali ya tentang PKKPR, SLE, PBG, MBR yang dimana masyarakat itu pasti masih belum banyak yang mengetahui. Insya Allah nanti karena ini keterbatasan waktu Bu ya, kita nanti coba gali lagi tentang PKKPR ini, SLF ini, PBG, MBR. Walaupun di podcast kemarin kita sudah membahasnya, nanti mungkin kita bahas lebih dalam. Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya untuk podcast pada kesempatan kali ini. Nanti
kalau ada kesempatan juga kita akan membuka podcast part yang keduanya ya. Bagian yang kedua tentang PKKPR, SLF dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tata ruang khususnya. Siap. Oke. Baiklah, podcast Kamonesan pada saat ini cukup sekian. Jika ada kritik, saran, dan masukan silakan nanti di kolom komentar. Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai.